Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah di pagi hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran Pali apa? Fikih. Oke. Kali ini kita nanti akan membahas tentang materi sujud, yaitu sujud tilawah, sujud syukur, dan sujud sahwi. Sebelum kita dipimpin doanya, siapa yang mau memimpin? Tidak. Sebelum pembelajaran kita mulai, ayo dah dipimpin doanya untuk mencari berkahnya ilmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Mbak Zilda yang memimpin. Sebelum, ayo. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, kita sudah berdoa, langsung aja kita ke materi. Kali ini yaitu membahas tentang sujud syukur. Sujud syukur. Kalau sujud tilawah sahwi dan sujud tilawah sudah pertemuan kemarin dan alhamdulillah sudah dipraktekkan oleh Mbak Zahira. Itu ya. Nah, untuk sujud syukur kita wajib bersyukur, ditampakkan dengan sujud. Kalian mesti melihat di TV atau kalian melaksanakan sendiri. Apakah sebab-sebab terjadinya sujud syukur? Ayo. Hal-hal yang Naila. Kalau mendapatkan apa? Sujud syukur. Mendapatkan suatu rezeki. Mendapatkan rezeki. Terus lagi siapa? Azifah? Kebahagiaan. Contohnya Azifah? Mendapat juara. Ayo. Bela. Apa lagi? Terhindar dari mara bahaya. Contohnya? Contoh terhindar dari mara bahaya supamane. Bayangno, sapa? Contohnya apa terhindar dari mara bahaya? Ada gempa tapi masih bisa selamat. Ada gempa tapi masih bisa selamatkan. Masuk. Terus lagi? Ada lagi yang terhindar dari bahaya? Arul. Apa contohnya? Nah, terhindar dari kecelakaan atau terhindar dari maut. Itu pun juga kita disunahkan untuk sujud syukur. Nah, sujud syukur sekarang syukur. Syukur untuk syukur itu sendiri cemel. Syukur itu menurut istilah bahasa itu apa? Sujud terima kasih. Si banter Mel. Menurut bahasa itu berarti menurut kamus itu sujud syukur. Karena menurut kamus itu bahasa Indonesianya apa? Terima kasih. Terima kasih. Bahasa Jawanya? Tersuwun. Bahasa Inggrisnya? Thank you. Thank you. Bahasa Cina? Sisi. Ya, itu adalah syukur menurut istilah bahasa. Kalau menurut istilah syara, ayo Sofia. Istilah syara, sujud yang dilakukan. Sujud yang dikerjakan apabila seseorang memperoleh kenikmatan atau hal yang menyenangkan dan bisa juga kita ketika terhindar dari bahaya atau bencana. Nah, itu adalah secara istilah. Ayo, Selin.
Nah, hukumnya sujud syukur itu apa? Sunnah. Hukumnya adalah Sunnah. sunnah. Pengertian sunnah itu apa? Ayo Zaira. Tidak wajib jika Eh. dilakukan akan mendapat pahala. Jika tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Nah, berarti sujud syukur itu boleh dilakukan. Kalau kita melaksanakan sujud syukur itu tandanya kita mensyukuri nikmat dari Allah. Di dalam Al-Quran pun juga ada di situ diterangkan bahwasanya kalau kita bersyukur kepada Allah maka akan ditambah nikmatnya. Oke? Itu ayat berapa? Ayo. Apa itu? Di surat apa? Atau hadis? Di hadis apa itu? Hadis riwayat oleh Abu Dawud. Dibaca coba. An Abi Bakratan an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tahu amratun syar'u aw syira bihi harasati syukrana Allah taala. Nah, ini adalah bahwa artinya yang banter. Dari Abu Bakar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang disenangi atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Taala. Nah, ini adalah untuk sujud syukur. Ada dasar hukumnya. Kenapa Pak harus sujud, tidak alhamdulillah aja, kan seperti itu. Nah, sekarang sujud syukur itu dilaksanakan berapa kali? Berapa kali sujud? Ayo. Dikerjakan berapa kali sujud untuk sujud syukur itu? Sujud syukur itu dilaksanakan berapa kali sujud? Satu kali sujud. Nah, sekarang ayuri bacaan sujud syukur. Hafal enggak? Belum. Nanti dihafalkan ya. Ayo, Rabbi auzi'ni an ashkuru ni'matallati an'amta ala wa ala lilladai an a'mala sholihan tarda huwa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ayo, yang artinya dibaca. Ayo, Kanza dibaca arti dari sujud syukur. Bacaannya Rabbi auzi'ni yang puitis. Ayo, yang puitis. Artinya, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Quran surat An-Naml ayat. Nah, sekarang kita praktekkan baca bersama-sama bacaan sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Di satu kali. Nah, ini sekarang kalau kita sudah bisa melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi, ya toh? Terus sekarang sujud syukur. Rukunnya itu apa saja sujud syukur? Karena nanti kalian mesti ada pertanyaan di dalam soal sujud syukur itu ada berapa rukunnya? Ayo, anak piro rukun itu? Yang pertama adalah yang kedua adalah yang ketiga adalah yang keempat ya. Yang kelima adalah terus syarat-syarat sujud syukur apa saja? Harus suci dari yang kedua terus yang ketiga menutup aurat, yang keempat nah, sekarang ada pertanyaan, Pak. Kalau kita sujud syukur gol sepak bola itu sujud syukur enggak, Pak? Menutup aurat enggak? Sanda. Kita memasukkan bola di lapangan bola, posisi pakai celana pendek. Batas aurat laki-laki adalah di sampai lutut sampai pusar. Otomatis
tidak, tapi ada yang mengatakan menurut jumhur ulama, ada yang mengatakan berbagai pendapat ulama, ada yang mengatakan sah. Nah padahal syarat sujud syukur itu sendiri harus suci dari hadas dan langkung dan pas bal-balan nyaduk bal melewayu karo ngentut kan otomatis batal gitu. Mosok kate sujud syukur wudu dhisik ya. Nah, seperti itu. Kalau alangkah indahnya kalau kita melaksanakan sujud syukur itu dengan syarat dan rukunnya yang benar. Itu sujud syukur. Ada pertanyaan? Nek pertanyaan aku sing takok. Siap? Nah, sekarang kita mengulas karena ini adalah pertemuan bab 1 yang terakhir yaitu sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Sekarang mau saya tanya lagi tentang sujud sahwi. Kita mengulas biar kalian lebih detail lagi tentang bab sujud. Ayo. Siapa ini ya? Perlu diganti dong. Siapa yang syuting? Ya. Oke. Ya, tentang sujud saya mau bertanyain. Karena yang syuting ini yang kameramennya ini baru duduk, makanya mau saya tanya. Pelajaran yang mulai kemarin pertemuan pertama sampai hari ini kita membahas apa? Sujud, macam-macam sujud. Nah, apa saja itu? Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Yang terakhir hari ini adalah membahas tentang sujud syukur. Membahas tentang sujud syukur. Nah, sekarang sujud sahwi itu apa? Kita talkshow. Sujud sahwi itu apa? Sujud karena apa? Sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abaan. Di dalam sholat berarti itu diganti dengan sujud sahwi. Nah, tadi sujud syukur itu apa? Kalau menurut istilah bahasa kamus, syukur itu apa? Syukur itu bahasa Inggrisnya apa tadi? Syukur kok. Syukur itu bahasa Arab. Kalau menurut bahasa Indonesianya apa? Terima kasih. Nah, bahasa Inggrisnya? Thank you. Thank you. Kalau bahasa Inggris dan bahasa Jawa, matur thank you. Matur thank you. Matur thank you. Kan gitu ya. Kalau bahasa Cina tadi. Iya. Oke, baiklah. Ini sekedar untuk mengulas. Sekarang sujud sahwi. Bacaannya sujud sahwi yang belakang belum. Ayo. Bacaan sujud sahwi kalian ingat? Bacaan sujud sahwi? Masih ingat? Kalau kan sudah tadi gantian bacaan sujud sahwi. Si Banter. Subhana man la yanamu wa la yasu. Nah, harus hafal deh. Karena manusia itu adalah sifatnya mempunyai karakter sifat lupa. Makanya untuk permintaan maaf kepada Allah dengan bacaannya yang bagaimana? Subhana man la yanamu wa la yasu. Artinya si Banter. Artinya Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Makanya ojo sampai lali, mesti konangan. Itu adalah sujud sahwi. Contoh sunnah abad di dalam sujud sahwi itu apa? Yang ditinggalkan. Sumomone sampean sholat terus akhirnya melaksanakan sujud sahwi, berarti yang kamu lupakan contohnya apa? Lupa ruku terus lupa apa lagi? Lupa kunut. Ya sing mesti lupa kunut. Coba hafal Pak. Kunutnya hafal enggak? Pak, saya enggak hafal sebab saya jadi makmum terus. Amin kan gitu ya. Ya, kalau bisa diusahakan untuk hafal. Nanti karena kalian ini adalah generasi penerus anak bangsa. Dan kader anak-anak kalian guru pertama adalah sang ibu. Ya, makanya kalau kalian nanti bisa aja sampai ditakoki anake gak entos. Nah, ya. Kalau bisa kan ibunya sendiri yang mendidik keagamaan mulai dari bapak, ayah kan gitu ya. Tuh, ini nanti kalian adalah
guru pertama kali untuk anaknya adalah sang ibu. Makanya awamu kudu bener-bener fighting, bener-bener bisa. Cita-citanya kalau bisa melebihi daripada sang guru yang lain. Itu. Oke. Baiklah, sekarang sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah, ayo Cindy, sudut tilawah. Tilawah itu menurut kamus itu apa? Bacaan. Kalau menurut istilah, ayo Firlin. Sujud yang dikerjakan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat Sajadah. dalam Al-Quran. Saya gak sabar waca. Sujud karena mendengar dan membaca ayat sajadah. Baleni. Sujud karena gak sama waca. Sujud karena mendengar atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran sujud terus lah. Ayat sajadah. Nah, di dalam Al-Quran itu ada berapa juz? 30 juz. 30 juz. Nah, 30 juz itu ada ayat atau ayat sajadah. Ayat sajadah dalam Al-Quran 30 juz itu berapa ayat? 5. Yang pertama adalah surat apa? Al-A'raf. Nah, biasanya kalau di Al-Quran itu terakhir dekat nomor ayat, nomor surat itu mesti ada gambar apa? Masjid atau gambar? Berarti kalau ada gambar sajadah itu namanya surat sajadah. Nah, kita disunahkan untuk melaksanakan sujud. Kok sujud sajadah? Disunahkan untuk sujud tilawah dengan bacaan yang bagaimana? Ilfa. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, itu biarin. Itu apa namanya, kadang-kadang sujud tilawah itu kita lupa atau tidak melaksanakan sujud. Ya, tidak melaksanakan sujud. Akhirnya kita mengganti dengan bacaan apa nek pas delok iku. Anaknya Pak Ali kalau ngaji kadang-kadang terus ayo kan sujud syukur, sujud tilawah le. Terus baca apa? Ayo baca apa? Subhanallah. Sebentar. Subhanallah wa la ilaha illallah. Nah, ini adalah kalau kita tidak mengganti dengan bacaan sujud tilawah. Kita bahas sujud tilawah. Kalau sujud sahwi tadi berapa kali sujud? 2. Kalau sujud tilawah berapa kali sujud? 1. Ayo berapa kali sujud? 1 kali. Ayo Pi, Sopi. 1 kali sujud. Kalau sujud syukur? 1 kali sujud. Yang 2 kali sujud adalah sujud sahwi. Ya itu ya. Kalau sujud syukur 1 kali sujud sahwi 1 kali sujud. Baiklah, ini adalah tentang pertemuan kita tentang sujud. Kalian sudah memahaminya. Ini nanti minggu depan kita mengerjakan LKPD atau lembar peserta didik, lembar kerja peserta didik, LKPD. Nanti akan saya kasih tugas per kelompok membuat apa namanya praktikum fikih. Membuat skenario tentang praktikum fikih tentang bab sujud, yaitu khususnya bab sujud syukur. Nah, semua grup barisan ini kelompok 1. Kelompok 1 membuat tentang menerima kabar senang atau kabar bahagia atau menerima uang kaget. Nah, nanti ada yang berperan sebagai orang yang tidak mampu aktingnya, ada orang kaya, ya ada pokoknya akting. Dan nanti ada
jadi apa namanya itu? Apa sih maca teks itu loh, nanti naratornya, ada naratornya. Baiklah si Zahira berperan sebagai kan gitu. Itu sumama seperti itu. Yang di barisan ini terserah membuat tentang terhindar dari musibah. Nah nanti waktu jalan dari MTS, seragam sekolah, kalau bisa bawa properti nggih. Jadi bawa jas tidak apa-apa, atau bawa apa ya, nanti di rumah yang punya ndak usah beli. Yang ada kira-kira baju atau kaos. Nanti satu kelompok akan saya syuting membuat satu adegan. Nah, yang kelompok sini kira-kira membuat apa? Terhindar dari musibah. Terserah kamu musibahnya bagaimana. Semuanya nanti di depan sini ini mundur semuanya, ada rumah pas nyapu terus digetar-getarkan gini. Bencana alam kan itu ya. Enek sing melewayu nyengit tanggone meja, enek sing lah itu nanti terakhirnya sujud syukur. Alhamdulillah tadi gak gempa. Ya itu. Yang di sini kira-kira apa? Menerima kabar baik. Ya. Nah iya menimba apa itu? Juara 1 semama diumumkan tadi seperti Zahira itu. Terus masuk kelas sebamane Zidah ya. Zidah selaku ketua kelas mengumumkan di kelas bahwasanya si Tata juara 1 tingkat antar kelas MTSN 3 Jombang kan sebenarnya ya. Juara apa? Juara catur, semama apa juara apalah terserah. Nah itu alhamdulillah terakhirnya sujud syukur atau menerima hadiah. Jadi di sini diumumkan juara 1 Tata maju, terus kocok-kocoknya yang lain berakting menjadi temannya. Loh, kenapa kamu harus sujud syukur? Kan saya mensyukuri nikmat dari Allah kan gitu. Itu praktek. Yang terakhir di sini kelompok sini kira-kira membuat apa skenarionya? Dapat peran. Seumpamanya menerima adik baru. Seumpama Sila pengumuman Mbak Sila sekarang mempunyai ibunya melahirkan dengan selamat adik laki-laki. Terus dia bingung nang pondok diumumno pengumuman seumpamane kan seperti langsung sujud ya Allah aku dia adik. Nah itu terserah kamu membuat skenario terserah bebas, yang penting hubungannya dengan pelaksanaan sujud syukur. Namanya praktikum fikih. Baik, paham? Duh, minggu depan. Berarti kalian membuat skenarionya mulai sekarang. Nah, penampilannya nanti per kelompok. Kalau 2 jam kok 2 kelompok selesai cukup 1 episode syutingan, berarti 2 kelompok tampil. Tak upload. Kalau nanti per kelompok jadi punya sendiri. Jadi iso kelompok satu namanya GJ. Ya. GJ. Gak jelas. Ya, kelompok 2 namanya apa? Punya yel-yel enggak apa-apa. Ya, nanti jadi kamu mempunyai karakter masing-masing. Berperan masing-masing. Siap? Baiklah, ini tugas nanti yang pertemuan minggu depan, tugasnya itu akan saya nilai satu persatu. Kamu bisa mempraktekkan praktek fikihnya. Nah nanti kalau bab puasa, bab zakat itu pun nanti ada yang praktek juga, ada yang menjadi amil, ada yang orang yang menerima zakat, ada yang doanya bagaimana, ada yang jadi fakir miskin. Nah itu nanti juga dipraktekkan. Karena kalian sudah sering kalau materi, kalau teori-teori saja kalian sudah sering mendengar. Zakat, sholat, sering mendengar. Tapi kadang-kadang prakteknya yang bingung. Nah nanti kalau perawatan jenazah kelas 3, itu siapa yang mau jadi jenazah? Kan gitu. Jadi dipikul. Nanti perawatan jenazahnya bagaimana? Itu nanti juga dipraktekkan. Cara bungkusnya bagaimana dipraktekkan. Bungkusnya apakah seperti lontong Pak? Kan gitu ya. Digelundung-gelundung gini terus dipocong ditaleni. Nah, sekarang kenapa? Ada pertanyaan lagi. Kenapa harus pakai kain mori putih? Kenapa harus pakai kain mori putih?
biar suci. Karena kalau dikasih hijau dikira lontong nanti malaikat. Duh, kok ada lontong besar kan? Tuh. Nah, baiklah untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Rabbi fang Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa ninal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Alhamdulillah, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.